Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-186. Kemarin kita sudah membahas demonstrasi perlawanan terhadap Owners Bluko di tanggal 25 Februari. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan kembali membahas update news seputar Chelsea. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton dari channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, Kendrick Paes sudah berada di Cobham ya. Dikutip dari Fabrizio Romano, Kendrick Paes saat ini berada di Cobham untuk mulai beradaptasi sepak bola Eropa di depan kepindahannya ke Chelsea di bulan Juni. Kendrick Paes kelahiran 2007 ditandatangani oleh Chelsea di tahun 2023 untuk 20 juta euro dengan add-ons. Dia sekarang berada di bawah kepelatihan dari Chelsea dan mempersiapkan diri untuk musim depan. Oke, karena liga di Ekuador itu sudah berakhir di tanggal 25 Januari kemarin. So, Chelsea saat ini sedang mempersiapkan dia itu untuk berkompetisi di Liga Eropa dengan memperkenalkan sepak bola dari Eropa, kemudian budayanya itu seperti apa di Eropa, dan tentu saja untuk mempersiapkan fisiknya juga ya. Tapi apakah dia ini ready untuk next season di Chelsea? Well, CBC rasa dia ini tidak siap karena tanpa mengurangi rasa hormat kepada Liga Ekuador, tapi CBC feeling ya, Kendrick Paes ini akan dipinjamkan terlebih dahulu ke sister company kita, yaitu Strasbourg. Ya, mungkin sekitar 2 musim atau 3 musim, kecuali bila dia ini performs very very well seperti Andre Santos ya, maka bisa saja dia ini hanya dipinjamkan di sana untuk 1 musim saja di Strasbourg. So we will see guys. Karena sejauh ini setahu dari CBC dia ini tidak tersedia di first squad dan juga tidak tersedia di U21. So, kemungkinannya dia ini hanya tersedia di friendly match ya. Tapi positifnya dia ini sudah dapat berlatih bersama first squad dari Chelsea. Jadi dia bisa lebih cepat untuk beradaptasi ke depannya untuk berkompetisi di Liga Eropa. Oke, next kita akan mendapat kabar update terkait pemain muda lainnya yaitu David Washington. Dikutip dari Fabrizio Romano, David Washington akan menjalani medical dalam beberapa hari ke depan untuk bergabung dengan Santos on loan dari Chelsea sebagaimana terencana sejak Januari yang lalu. Dokumen telah dipersiapkan sebagaimana Chelsea telah mengosongkan slot kosong untuk David Washington dipinjamkan sebagai kunci untuk perkembangannya dia. Next, dikutip dari Simon Johnson, Chelsea menyetujui kondisi untuk peminjaman Washington ke Santos, termasuk pengguguran klausul di musim panas nanti dan gaji di cover secara penuh. Tidak ada opsi untuk pembelian sebagaimana Kendrick Paes juga telah memulai periode lebih awal untuk beradaptasi di Eropa sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Chelsea di musim panas depan. Ya, memalukan guys. Kalian bisa lihat kita membeli Washington di Agustus tahun 2023 seharga 16 juta euro ya dari Santos dan hanya menurunkan 2 kali sebagai pemain cameo di musim lalu dan sekarang dia ini dipinjamkan lagi ke klub asalnya itu yang itu di Santos. What's it's happening guys in Chelsea Football Club ya? Apakah ini kita bisa bilang bukan salah dari tim rekrutmen yang tentu saja dikendalikan oleh duo sporting director Colwyn Stanley dan juga Lawrence Stewart ya. Dan
kalau belum dianggap rekrutmen yang buruk ya. Well, bagaimana dengan hal ini? Dikutip dari Fabrizio Romano, AC Milan Senior Advisor Sultan Ibrahimovic pada potensial permanen deal untuk Joe Felix dari Chelsea, dia mengatakan segala sesuatu mungkin. Kita mau percaya Joe Felix di dalam tugas untuk melihat penampilan terbaiknya. Kemudian segala sesuatunya itu mungkin sebagaimana dia katakan ke Sky. Ya, kita baru membeli 5-6 bulan lalu dan kita kembali melepas pemain begitu saja. Apakah ini tidak dikatakan sebagai proses rekrutmen yang buruk? Kalau tidak, ya terus apa? Ya, belum cukup juga bukti. Oke, check this out. Dikutip dari Nisar Kensela, pemain pinjaman Chelsea Renato Vega telah digambarkan oleh Juventus sebagai tembok baru, di mana saat berperan sebagai center back, head coach Thiago Motta berkata, dengan dia kita bermain dari belakang dan tidak perlu pemain tengah kita itu untuk turun ke belakang. Renato Vega itu sama halnya dengan Joe Felix. Baru datang 5-6 bulan dan sekarang dia ada di mana? Di Juventus. Dan performance-nya itu langsung top chair, langsung signifikan di mana dia membantu Juventus dengan kualitas terbaiknya dan langsung menjadi pemain inti di first 11 Juventus dan permainannya melawan Inter Milan. Wow. Renato Vega sangat solid sehingga Juventus itu menang 1-0 atas Inter Milan dan Renato Vega membantu Juventus untuk clean sheet, guys. Dan kalian masih ingat apa yang CBC kemarin bilang pasca bursa transfer tutup? Ya, pasca bursa transfer ditutup kemarin ya. CBC melihat kita bukannya memperkuat skuad, tapi kita ini malah memperlemah skuad. Kalian masih ingat nggak? Dan ternyata, ya, ternyata kemarin John Obi Mikel mengamini apa yang dikatakan oleh CBC. John Obi Mikel berkata, bursa transfer Januari kita memperlemah skuad kita. Kita berangkat dari posisi kedalaman skuad sekarang menjadi posisi yang malah menjadi titik lemah. See? Dan CBC yakin teman-teman juga sebenarnya melihat hal itu. Tapi apakah owners ini tidak melihat itu? Apakah mereka itu buta? Apakah mereka ini menonton match Chelsea yang berbeda dengan match Chelsea yang kita selalu saksikan? Ya, atau jangan-jangan mereka selama ini hanya menonton women Chelsea team, bukan men Chelsea team. Makanya mereka ini melihat Chelsea itu di peringkat pertama di klasmen di women's team. Ya, kalau melihat bursa transfer kemarin yang sangat gagal, ya ganti dua sporting director kita, ya sesimpel itu. Atau jangan-jangan dua sporting director kita itu boneka. Boneka buat mereka. Jadi mereka itu merasa kinerja dua sporting director ini sesuai arahan dari mereka sendiri. Well, kalau itu benar adanya, so tidak ada kata lain. Bluko, Clear Lake, CBC rasa kalian ini salah mengakuisisi klub. Sebenarnya kalian harus mengakuisisi Brighton. Kenapa bukan Brighton yang diakuisisi? Kalian salah mengakuisisi Chelsea. Dan kalian tidak tahu akan berurusan dengan siapa di sini. Nah, jangan messing around dengan Chelsea fans. CBC ingetin. Jangan membuat kekacauan dengan fans Chelsea. Karena darah dan mental dari Chelsea itu adalah mental juara. Bukan mental yang hanya mengembangkan pemain muda dan kemudian dijual untuk take profit. Kalian bebas, boleh berbisnis, boleh. Ambil profit, boleh sekali. Tapi Anda harus memberikan gelar juara terlebih dahulu. Dan keuntungan profit itu akan niscaya akan mengikutinya. Tapi kalau Anda ke sini itu hanya mencari untung, so berarti Anda telah salah mengakuisisi Chelsea.
We will see what will be happen in February 25th. Jika Anda ingin bertahan di Chelsea sebagai owners, saatnya Anda merubah modul, saatnya Anda merubah standar operasional prosedur. Tidak ada lagi dua sporting mediocre director itu. Serius membangun tim. Sign elite striker, sign elite goalkeeper, sign elite center back. Bawa pelatih kelas dunia. Dan jika hasil pertandingan tidak berjalan tidak sesuai harapan, niscaya kursi panas itu tidak akan berada di owners lagi karena kalian telah melakukan hal yang terbaik, tapi lebih mengarah ke manajer dan juga para pemain yang akan disalahkan oleh para fans. So, para owners itu akan dapat sit, relax, dan chill. Ya. Tapi, kalau Anda tidak merubah modul dan SOP, so CBC rasa ini waktu yang terbaik. Blueko, Clear Lake, ambil keuntungan kalian, profit Anda, take it all. Packing koper Anda, dan pergi dari sini. Karena modul SOP dan mental Anda bukan sebagai juara. Dan tim ini tidak suitable untuk Anda. It's time for you to leave this club. Period. Oke, I think that's all guys di episode ke-186 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Chels.